kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama komunitas umat beriman dimanapun Anda berada, entah secara offline ataupun secara online dari rumah saudara masing-masing. Hari ini saudari-saudara, Minggu 11 Juli 2021, itu adalah minggu biasa yang ke-15 tahun B. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara untuk merenungkan hari ini Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengar Yesus mengutus ke-12 rasul. Mereka diutus pergi berdua-dua. Kalau boleh saya katakan, mereka bagaikan tim sukses, juru kampanye yang berangkat tanpa membawa spanduk, tanpa membawa pamflet, kartu atau gambar, juga tidak membawa uang untuk membeli suara. Tapi dengan kekuatan dari dalam yang dianugerahkan oleh Yesus, kuasa untuk mengkhotbahkan pertobatan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengurapi orang-orang sakit. Yesus sadar betul saudara-saudari bahwa roh jahat tetap mengaum-ngaum mencari mangsa di dunia, siap menyesatkan, siap mencerai-beraikan, siap membelenggu orang di dalam dosa dan membuat banyak orang menderita. Ke dalam dunia seperti ini, para rasul diutus oleh Yesus. Saudari-saudara pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang terkasih, mengapa Yesus mengutus mereka? Beberapa jawaban atau beberapa poin bisa saya katakan. Yang pertama, saudari-saudara, karena Yesus tidak mau melakukan semuanya sendiri, meskipun Yesus bisa saja melakukannya. Yesus mengutus mereka karena Yesus percaya kepada mereka. Yang kedua, Yesus membutuhkan para murid supaya semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang menyerahkan diri untuk dibaptis dan hidup menurut ajaran-ajaran Tuhan sendiri.
supaya semakin banyak orang hidup menurut hukum Tuhan, menurut peraturan dan kehendaknya. Yang ketiga, supaya semakin banyak orang selamat, menjadi bagian dari keluarga besar Allah. Yang keempat, saudari-saudara, supaya semakin banyak orang diteguhkan dalam situasi crowded karena sibuk dengan hal-hal duniawi. Supaya kemacetan yang disebabkan oleh kesenjangan antara kesalehan beribadah dan perwujudan konkret itu semakin terurai. Yang kelima, supaya banjir penyesatan oleh dunia, oleh kemajuan teknologi bisa diatasi. Supaya setan-setan yang mendorong orang untuk mengambil yang bukan haknya, untuk menghancurkan keluarga-keluarga, menghancurkan masa depan orang-orang muda, seperti narkoba, itu bisa dihalau. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para murid atau tim sukses Yesus ini diutus untuk menjalankan tugas kenabian seperti Nabi Amos dalam bacaan pertama hari ini. Amos diutus kepada umat yang merasa diri benar sendiri, yang mengabdi Allah sekedar basa-basi. Mereka harus bertobat, mereka harus mengubah cara hidup. Para murid diutus sebagai nabi dalam dunia seperti itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di mana situasi-situasi seperti ini masih ada di antara kita, masih hidup di lingkungan kita, masih hidup dalam masyarakat kita. Ke dalam situasi seperti itu pula, kita semua diutus. Kita diutus untuk apa dalam dunia seperti itu, saudara-saudari? Untuk memberi warna dan rasa lain dalam hidup bersama. Karena itu Yesus mengatakan dalam bagian Injil yang lain, kamulah garam, kamulah terang. Untuk melawan pengaruh-pengaruh kuasa jahat yang memperdayai orang dengan keinginan-keinginan daging, dengan penyesatan-penyesatan yang dahsyat pada zaman ini. Untuk mengubah korupsi menjadi kontribusi. Untuk melawan dosa dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat. Untuk mengatasi roh yang membawa perpecahan dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paroki, di dalam masyarakat. Untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya-bahaya narkoba, pergaulan bebas, HIV/AIDS, dan penyakit-penyakit zaman ini. Untuk menjadi saksi kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Untuk melestarikan lingkungan hidup supaya menjadi tempat yang layak untuk dihuni bersama. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, saudari-saudara. Ke dalam situasi nyata pandemi ini kita diutus untuk memberi kesaksian, membagikan kabar baik, membagikan semangat, supaya orang mendapatkan masukan, berita-berita yang positif, berita-berita yang menyemangati, sehingga imunitas tubuh naik, daya tahan terhadap virus corona semakin besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah memanggil kita hanya untuk menjadi pengikut yang pasif. Yesus memanggil kita, itu berarti kita harus siap, proaktif menjadi tim sukses Tuhan Yesus. Supaya semua orang tidak hanya mengenal Yesus, tetapi juga ambil bagian, berpartisipasi dalam
seluruh hidup Yesus di dalam perutusannya, di dalam pengorbanannya, tapi juga di dalam kemuliaannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa setiap kali perayaan Ekaristi itu diakhiri, ada satu aklamasi atau seruan, marilah pergi, kita diutus. Dan kita menjawab amin. Apa arti, apa makna di balik seruan itu, saudari-saudara? Tentu itu bukan hanya sekedar sebagai bagian penutup dari tata perayaan Ekaristi kita. Itu adalah sebuah penutup yang indah sekaligus penuh tantangan. Ketika kita menjawab amin, itu berarti kita menyatakan setuju. Kita menyatakan siap, kami siap diutus. Atau dalam bahasa TNI Polri, siap laksanakan. Maka saudara-saudari, marilah pergi, kita diutus. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh memanggil dan mengikutsertakan kami dalam tugas perutusan-Mu. Memberi kesaksian di tengah dunia akan Engkau. Membawa dan mengantar semakin banyak orang untuk mengenal dan ambil bagian dalam seluruh hidup-Mu. Mampukan kami Tuhan agar segala sesuatu itu kami mulai dari diri kami sendiri, dari keluarga kami sendiri. Agar kesaksian hidup kami menjadi sungguh kesaksian hidup yang membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan, ingatlah akan Ibu Maria yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepadanya. Anugerahilah dia kesehatan rohani dan jasmani, dan mampukan dia untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi siapapun yang membutuhkan. Tuhan, ingatlah juga akan saudari-saudara kami, mereka yang saat ini sedang terpapar virus corona, mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri atau proses pemulihan. Untuk Jeffrey dan Patricia, pasangan suami istri. Untuk Bapak Dadi Santoso sekeluarga. Untuk anak muda Samuel Andre Santoso. Untuk Ibu Tri Megasari dan Bapak Kirman Halim yang juga terpapar. Semoga Engkau memberkati agar seluruh proses pemulihan, proses isolasi mandiri yang mereka laksanakan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan menyehatkan lagi, memulihkan. Pandanglah juga dengan penuh kasih ya Bapa akan saudari kami Indah Setiawati yang telah meninggal karena virus COVID-19 ini. Semoga dia boleh berbahagia di surga bersamamu. Kau ampuni dosa-dosanya dan dia boleh menjadi pendoa bagi keluarga. Doa ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.